Selamat malam semua. Haleluya, senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Itu sebelum kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memulai ibadah kami. Hadir-Mu tengah-tengah kami ya Bapa. Kau mengurapi kami, Kau beri kekuatan yang baru. Dan biarlah sukacita itu ya Bapa selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup selalu di dalam kehidupan kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami untuk kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, memuji, memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagi berdiri bersama. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau memuliakan namanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Dan pujian kita, sebab Tuhan baik. Amin. Kamu bernyanyi bagi Dia yang bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya. Pujian kita sangkalah musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dari awal kita akan pujian kita. Masuk ke tanah bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung nama pujian. Amin. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji. Sebab Tuhan baik, Kau baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, mari besarkan agung namanya. Pujian kekal, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih kebaikan-Mu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab
Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik selamanya. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan kekal selamanya di dalam kehidupan kami. Sialah Bapa Nurul Kudus, sialah Bapa kasih setia yang selalu baru ya. Kami menyiapkan hati kita, kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah hadir Tuhan tengah-tengah kami pada malam hari ini. Lewat pujian kami ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Inilah pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan pujian penyembahan kami. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur mari nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas syukur kami ya Bapa. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas menjadi doa kami. Setiap orang memuliakan nama-Mu di muka bumi ini ya Allah. Kau yang kami semua, mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur atas segala kasih. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Atas segala jamaah dan kuasa Roh Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan yang senantiasa dimuliakan di atas muka bumi ini ya Bapa. Bila menjadi doa kami ya Bapa, menjadi pengharapan kami. Kami mau menaruh iman percaya kami Tuhan, untuk kami dapat melihat Tuhan kebesaran dan kemuliaan-Mu yang selalu baru di dalam setiap kami ya Bapa. Haleluya.
waktu yang terbaik, amin. Kita berada di dalam hadirat-Nya, amin. Dan kita mau, amin, satu di dalam doa. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita, gereja hidup kita di Pulau Gadung. Ada Pastor Septriono. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Muara Karang. Ada Pastor. Kita bawa di dalam doa untuk Pastor Jakaria, dan Tuhan menolong mereka. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di Pittsburgh. Ada Pastor Topeng. Kita mau imani, percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam pelayanan mereka. Kita mau melihat, amin, kebangunan rohani, dan kita percaya bahwa sesuatu hal yang baru Tuhan nyatakan, amin, di dalam pelayanan kita di tempat ini. Dan kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan menolong kita. Ada kebangunan rohani bagi setiap pribadi, ada terobosan-terobosan yang selalu baru, yang sebelumnya, amin, kita tidak pernah memikirkan, amin. Tetapi Tuhan, amin, mengungkapkan, menyertai kita saat kita membuka hati untuk kemuliaan namanya, amin. Kalau ada kebutuhan doa pada malam hari ini, silakan angkat tangan. Ya, Pak Syarif. Untuk Opung. Kita mau bawa di dalam doa untuk Opung. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, amin. Kita percaya bahwa kasih setia-Nya selalu baru, tak terbatas. Apa yang akan Tuhan mau lakukan. Mungkin bagi manusia seperti kita berpikir bahwa mustahil, tapi kita mau menaruh iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk peneguhan pernikahan saudara Evan dan Angie. Biar Tuhan menolong mereka, menguatkan iman mereka. Biar ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan, amin. Ada hal-hal yang baru yang mereka bisa rasakan. Dan seterusnya kita juga mau di dalam doa untuk seluruh jemaat. Dan biarlah Tuhan menolong pelayanan kita di tempat ini. Tuhan menyertai dan membangkitkan setiap orang, amin, untuk mau melihat rencana Tuhan di dalam setiap pribadi, amin. Itu saya mendorong saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita angkat suara kita mau angkat apa yang menjadi pergumulan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk persekutuan kami di dalam Engkau. Ada pastor kami, Pastor Jack Triono dan keluarga, dan seluruh jemaat di PTC Pulau Gadung. Tuhan sertai mereka ya Bapa, bangkitkan menjadi pribadi-pribadi yang tetap senantiasa ya Bapa berdiri di dalam iman, percaya di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Kau mau pakai pelayanan mereka ya Bapa menjadi pelayanan yang lebih lagi ya Bapa. Yang kami percaya juga ada Pastor Jaka dan Rita yang berada di dalam pelayanan di Muara Karang Tuhan. Engkau menolong mereka ya Bapa, menyertai mereka, Engkau untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan Engkau ya Tuhan berperkara di dalam pelayanan mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan, ada pemulihan keluarga. Dan kami juga percaya untuk gereja kami yang di Beachboro Tuhan, ada Pastor Topeng dan keluarga dan seluruh jemaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Ya Bapa, untuk setiap perhatian mereka Tuhan di dalam kehidupan gereja kami di tempat ini ya Bapa. Dan kasih setia-Mu Tuhan selalu baru Tuhan, dan kami mau melihat Tuhan lebih lagi ya Bapa, dan ya Tuhan menyatakan Tuhan belas kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk Opul, orang tua daripada Bu Mei Tuhan, yang kami percaya, kami mau beriman di dalam Engkau ada pemulihan kesehatan ya Bapa. Penyertaan-Mu selalu baru Tuhan, dan Kau membangkitkan menjadi pribadi ya Bapa yang selalu menaruh pengharapan Tuhan di dalam Engkau. Kami bawa dalam doa untuk Angie Tuhan dan ya Evan Tuhan dalam peneguhan pernikahan mereka ya Bapa. Engkau sertai, berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan ya Bapa. Yang khususnya ada iman ya Bapa yang terus menaruh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk seluruh jemaat di tempat ini ya Bapa. Apapun pergumulan mereka, kami mau bawa di dalam doa Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan selalu ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan nilai ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam Engkau Tuhan. Hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Itu yang menguatkan setiap kami, sehingga pada akhirnya Bapa kami mendapatkan sesuatu besar ya Bapa, yang membangkitkan iman percaya kami untuk kami dapat melakukan lebih lagi di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Ibadah Natal umum, kita mau ada ibadah di tempat ini jam 10.30 pagi. Setelah itu kita akan fellowship. Kita mau, amin, melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan khususnya kita akan mau seperti visi dan misi atau ada hal-hal yang lain yang mungkin nanti saudara bisa bertanya mengenai apa yang akan kita lakukan di Kalimalang ini di dalam visi dan misi Tuhan. Mungkin saudara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin saudara belum pernah tidak mengerti mengenai visi dan misi, dan saya akan menjelaskan. Itulah yang akan kita lakukan sehingga menjadi patokan bagi kita untuk kita dapat mau terus bertumbuh untuk melihat dan menggenapi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30 untuk pagi, dan sore harinya jam 15.30, dan hari Sabtu nanti jam 6 sore kita akan di tempat ini, mungkin kita akan dekorasi lagi untuk acara tanggal 2, untuk acara pernikahan, dan kita mau mungkin gladi resip apa yang akan kita bisa bantu untuk pasangan ini, dan kita akan melakukan, mungkin saya lihat ini adalah ya minggu-minggu yang sangat sibuk. Saya juga dan istri pulang malam terus di dalam pelayanan. Dari hari Senin, mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, besoknya lagi, dan itu akan kita mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita senang ada banyak orang-orang yang dilibatkan, ada damai sejahtera, sehingga kita ada suatu sukacita tersendiri, ada kekuatan yang baru yang kita rasakan ketika kita men-share apa yang telah Tuhan lakukan dan apa yang akan Tuhan mau lakukan terus. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Kita mulai hari kita di dalam doa sangat penting. Doa pagi, amin. Kalau saudara selalu ingin mau berdoa di gereja, pintu gereja, kunci gereja ada banyak, saya bisa bagi kepada saudara. Saudara bisa menggunakan gedung ini, amin. Dan sangat terberkati saat kita bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, amin. Dan saya merasakan, amin, waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan terus lakukan di dalam pemulihan. Kita dapat melalui masa-masa sulit, yaitu pada masa-masa pandemi ini, amin. Dan kita akan melihat berapa bulan ke depan pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu juga saya bisa merasakan, amin. Seperti awal-awalnya saya berpikir, waduh, terasa sulit, amin. Tapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang memenuhi pengharapan, yang tetap setia, amin, di dalam hal-hal memberi. Dan Tuhan menolong kita, dan itu sangat menguatkan kita. Kita bisa merasakan suatu damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ya Tuhan percaya bahwa melalui pemberian kami Tuhan, ada sesuatu besar yang Kau Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan di dalam hal apapun ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami Tuhan, kami mau kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Pakai ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Engkau tidak pernah melihat ya Bapa jumlah Tuhan, nilai ya Bapa, tetapi hati ya Bapa yang selalu senantiasa mengucap syukur di dalam ketaatan untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari kita pujian bagi Tuhan, lagu sukacita kita untuk memuliakan namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sampai memberikan puja bagi Dia. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Senang, amin, berada di dalam rumah Tuhan. Mungkin kita melakukan perjalanan yang jauh, capek dalam menyelesaikan pekerjaan kita, tapi kita tetap bersuka cita karena waktu-waktu Tuhan memberikan damai sejahtera, pertolongan, memberi kekuatan dan segala sesuatu apa yang menjadi pengharapan kita. Kalau saudara membawa Alkitab, kita akan membaca mengenai Ezra. Saudara membuka Alkitab saudara di dalam Ezra pasal yang ke-7. Kita akan baca pasal yang ke-7. Kita akan melihat pesan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Ajaria bin Hilkiah bin Salum bin Jadok bin Ahitub bin Amaria bin Ajaria bin Meraiwan bin Jeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkatlah pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Ia memulai perjalanan pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta raja segala raja kepada Ezra imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem.
Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu sampai kala itu di hadapan Allah di Yerusalem, dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang pembayarannya menjadi tanggunganmu itu, boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini sekarang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit. Haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah yang 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anaknya kena murka. Lagi pula kami memberitahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Israel, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukannya hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga menyeberangkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allah melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin-pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, hadir-Mu Tuhan, Engkau mensingkapkan segala sesuatu bagi kami untuk dapat kami mengerti apa yang Kau perkarakan di dalam kehidupan Ezra. Demikian juga Kau perkarakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, Kau mau pakai ya Bapa kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melihat amin pada malam hari ini tentang kisah Ezra. Ezra adalah tokoh yang tampil di tengah-tengah bangsa Israel setelah pembuangan. Ia juga adalah seorang imam dan ahli Taurat. Menurut tradisi, Ezra adalah orang yang mengumpulkan setiap kitab Perjanjian Lama menjadi satu unit yang memulai bentuk ibadah yang dipakai di dalam bait-bait Allah atau di dalam tempat-tempat rumah ibadah pada zamannya. Saya berpikir tentang Ezra ini adalah pribadi berada di dalam pembuangan di Babel. Tapi di masa-masa pembuangan, amin, dia tidak berdiam diri. Dia menyelidiki tentang firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu. Dan kita lihat amin bagaimana imannya yang terus bertumbuh sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga Tuhan memberkati Ezra. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-7 bagian yang ke-6b, firman Tuhan tadi berkata, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya
melindungi dia. Hal ini amin kita juga bisa melihat di dalam persekutuan kita, khususnya di gereja kita di Kalimalang ini, amin. Saya berpikir amin, mungkin persekutuan kita atau gereja kita awal-awalnya akan sangat sulit untuk kita bisa membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita diperhadapkan dengan pandemi yang ada di depan mata kita. Dan saya merenungkan ini, apakah hal ini bisa untuk kita bisa melakukan dengan segala keterbatasan kita? Mungkin kalau kita menilai diri kita sendiri, kita adalah pribadi-pribadi yang sangat senang sekali mau melakukan, walaupun kita adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Terbatas mungkin di dalam hal keuangan, terbatas di dalam mungkin seperti yang dalam hal talenta atau SDM, terbatas di dalam hal pengalaman. Kita terbatas di dalam segala sesuatu, mungkin kita sering dianggap seperti bagian yang kedua, atau seperti dianggap tidak memenuhi kriteria. Mungkin itu pendapat dari keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat kita. Tapi kalau kita melihat, merenungkan amin, tentang tokoh yang kita lihat pada malam ini adalah Ezra. Dia mau amin, pada saat orang-orang sibuk menyesali apa yang mereka terima di dalam hal pembuangan. Kalau kita lihat, pembuangan adalah tempat di mana seperti kalau kita masih ingat tentang kisah kerja Rodi, adalah tempat di mana kebebasan itu dibatasi. Kebebasan kita itu seperti diambil. Tugas kita hanya untuk bisa bekerja tanpa memiliki tujuan. Inilah yang mereka alami, amin. Dan bukan waktu yang lama, ya bukan waktu yang begitu singkat yang mereka hadapi, tetapi adalah waktu yang lama mereka alami. Bangsa Israel berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Yeremia 29 ayat ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Waktu yang sangat lama, men, berada di dalam pembuangan. Mungkin yang terlahir bayi sudah menjadi dewasa, sudah menjadi tua. Tetapi kita lihat, amin, gereja kita di tempat ini, amin, pada masa-masa pandemi, kita masih bisa menaruh pengharapan kita. Kita masih bisa menyelidiki. Kita masih bisa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Pribadi kita, amin, kita mau melihat kuncinya adalah saat kita mau melakukan segala sesuatu, mau menyerahkan diri, mau memberikan pengharapan itu di dalam kehidupan kita, yang karena kita mengerti bahwa kehidupan kita adalah bukan pribadi-pribadi yang kehidupan kita menjadi melihat ke belakang apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi mau melihat ke depan untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat Raja Artaxerxes mengizinkan orang Israel pulang kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan, kita lihat bahwa Ezra diperintahkan Allah
untuk memulihkan kerohanian dan moralitas bangsa Israel karena telah rusak di dalam masa-masa pembuangan. Tuhan mau, amin. Masa-masa yang lama, masa-masa sulit, Tuhan mau mengubahkan, Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Untuk itu Tuhan tidak mau memperkarakan dengan kehidupan yang lama, yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan mau ada suatu pemulihan. Dan ini, amin, yang saya ingin sekali, amin, di dalam setiap pribadi kita, bahwa saat kita mau menaruh pengharapan, yang pertama Tuhan mau, amin, membereskan tentang keimanan kita. Tuhan mau, amin, hal-hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam masa lalu kita untuk mau memperbaiki ke depan, supaya, amin, Tuhan tidak menjumpai kemerosotan atau hal-hal yang tidak berkenan kembali terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia. Tetapi Tuhan begitu marah. Kita lihat bangsa Israel ketika mereka tidak mengindahkan hukum Taurat. Kehidupan mereka dulunya seperti mereka melakukan dengan menyembah berhala, tidak menjaga kekudusan, sehingga apa yang terjadi, Tuhan memberi hukuman kepada mereka, dibuang, dan sering kita kenal dengan pembuangan di Babel. Apa yang kita renungkan ketika kita membaca pasal yang ke-7? Ini adalah satu kisah yang menarik, bahwa Allah dapat memakai orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, karena memiliki hubungan, walaupun berada di dalam hal-hal yang sulit sekalipun, Ezra masih mau menyelidiki firman Tuhan, sehingga raja atas sastra melihat perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan Ezra. Kita juga melihat, amin, dari bacaan kita bahwa Ezra sangat terkejut dan malu dan sangat sedih karena kesalahan yang umat atau yang bangsa Israel lakukan. Kita lihat tadi di dalam ayat ke-3 sampai ke-6. Tetapi Ezra memiliki suatu perasaan yang dalam mengenai kemuliaan, kebenaran, dan kasih Tuhan yang bangsa Israel tolak saat itu. Apa yang menggerakkan hati Ezra? Di dalam ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata di dalam bacaan kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang tentang berangkat. Di dalam ayat ke-6, Ezra ini berangkat pulang ke Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Ezra menyatukan dirinya dengan doa, merasakan sesuatu yang beban baginya dengan apa yang terjadi, membangun kembali baik Allah dari segala keterbatasan. Tetapi dia mau melakukan sesuatu. Dia mau, amin,
bahwa kasih karunia Allah sedang ada di dalam pengampunan dan pemulihan di dalam kehidupan bangsa Israel. Apa yang kita lihat di dalam perjalanan itu adalah Tuhan memakai Ezra supaya bangsa Israel bertobat dari kemerosotan kerohanian mereka. Mungkin kita juga merasakan bahwa di dalam kehidupan kita seperti kita mengalami perjalanan-perjalanan yang sangat melelahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita berpikir bahwa kita merasa nyaman di dalam apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita seringkali teralih. Dan pada intinya Tuhan tidak mau segala sesuatu apa yang Tuhan telah rencanakan menjadi suatu hal yang sangat sia-sia. Dan seringkali orang-orang yang menaruh pengharapan tersebut tidak menjadi kuat karena tidak memiliki suatu dasar kerohanian yang kuat, pengharapan yang kuat. Dan hal itu seringkali kita menjumpai di sekeliling kita, mungkin di dalam hal-hal pelayanan kita, di dalam hal gereja, seperti terlihat menjadi pribadi yang kita mau katakan adalah selayaknya atau menjadi orang yang berkenan. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki adalah Tuhan mau sebelum Tuhan mau melakukan segala perkara, ada yang disebut dengan pemulihan, rekonsiliasi, dan segala sesuatu. Kita adalah pribadi-pribadi yang terbuang di dalam rencana Tuhan. Tetapi Tuhan mau melakukan pemulihan itu. Kisah Ezra ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Di dalam segala keadaan kita mau bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kehidupan yang lama itu untuk kita bisa meninggalkan. Saya merenungkan mengenai tentang rekonsiliasi ini ketika berada di dalam konferensi di Australia. Dan saya merasakan bahwa ini sangat-sangat penting sekali. Bagaimana Tuhan bisa memberkati gereja, bagaimana Tuhan mau memberkati keluarga-keluarga kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada kesepahaman, kalau tidak ada Roh Tuhan hadir tengah-tengah. Saya lihat pastor pemimpin di Rusia, dan saya masih ingat sekali dia memberikan contoh-contoh bagaimana murid-murid di gerejanya ketika mereka mengambil langkah untuk merintis pelayanan dan mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami frustrasi di dalam kehidupan mereka. Mungkin seringkali ada suatu rasa seperti semangat, atau seperti ikut-ikutan, atau seperti ada terinspirasi, tetapi tidak memiliki suatu fondasi atau dasar di dalam kerohanian. Dan inilah yang Tuhan mau membentuk kita untuk kita dapat menguatkan dasar kerohanian kita, dasar hubungan kita kepada Tuhan. Apa yang Ezra lakukan adalah menyelidiki. Mungkin kalau kita membaca mengenai menyelidiki adalah melibatkan, memahami, atau mencari informasi sejelas-jelasnya. Dan itu tidak membatasi kita.
Karena setiap kita memiliki Alkitab, kita memiliki gereja, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi penolong kita saat kita mengalami sendiri apa itu lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini amin yang Tuhan mau tekankan di dalam pesan yang mau dia sampaikan kepada Ezra untuk pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi di dalam pelayanan yang di Rusia sangat luar biasa. Mulai dari perintisan jumlah jemaat, kalau nggak salah mereka dari perintisan dari Kanada, dari gereja Kanada, dengan jemaat 80 orang, mereka mengirim pasangan ke Rusia. Dan apa yang terjadi? Gereja di Rusia menjadi gereja yang bertumbuh, yang sangat luar biasa, yang Tuhan pakai mereka. Karena mereka memiliki rekonsiliasi. Ada pemulihan bagi murid-murid yang mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka, yang mengalami tekanan-tekanan di dalam pelayanan mereka. Mereka berbalik. Mereka mau, amin, dibentuk kembali. Mereka menaruh pengharapan itu kembali. Dan puji nama Tuhan, amin, mereka merasakan apa yang disebut dengan menjawab panggilan Tuhan. Hal sedemikian apa yang kita alami di gereja kita di tempat ini, amin. Kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang seringkali menghambat kehidupan kita. Ada kebimbangan, ada rasa takut, ada rasa ketidakpercayaan. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa sudah saatnya kita mau meninggalkan masa-masa pembuangan itu. Kita mau melihat ke depan untuk pengharapan. Hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, dan bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita saat kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup berperkara. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah, Ezra adalah contoh yang baik sekali dari keprihatinan dan kekhawatiran yang seharusnya dialami oleh semua hamba Tuhan. Menyaksikan umat Allah dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau memakai orang yang tidak pernah diam untuk melakukan atau berdiri di atas kekeliruan dan kesalahan. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kita bisa membawa kemuliaan nama Tuhan di dalam persekutuan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berbicara bagi kami mengenai satu tokoh yang ada di Alkitab, adalah pribadi yang bernama Ezra. Ezra tidak berada ketika bangsa Israel untuk menyembah berhala. Ezra tidak hadir ketika mereka bangsa Israel berpesta. Tapi Ezra membangun hubungannya dengan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan untuk dia mau berdiri, untuk mau membawa kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan mau ada Ezra yang baru di gereja kita. Ada Ezra yang baru bagi bangsa kita. Ada Ezra baru di dalam keluarga kita. Mungkin kita bisa melihat kiri kanan kita ada mengalami kemerosotan di dalam moral,
kemerosotan di dalam hal-hal rohani. Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi Ezra-Ezra yang baru. Dan hal itu amin tidak bisa terjadi begitu saja. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita masih belum untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Untuk itu kita mau membereskan. Mungkin di tempat ini, amin, saudara merasa, wah lebih nyaman di dalam hal keuangan, lebih nyaman di dalam hal-hal dosa. Saya mau katakan, upah dosa adalah maut. Kalau saudara ingin mau dipulihkan, kalau saudara ingin mau lahir baru, hidup baru, Tuhan memberikan undangan. Adakah saudara mau mengundang Dia hidup, hadir di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara setuju dengan saya, silakan angkat tangan saudara. Katakan, ini aku Tuhan. Saya telah lelah dengan pembuangan, dengan kutuk yang ada di dalam kehidupan. Saat ini saya mau menaruh pengharapan saya. Saya mau menerima berkat yang berasal daripada. Saya mau menerima berkat-berkat itu ya Tuhan, terjurah di dalam kehidupan saya dan keluarga. Kalau tidak ada, sebelum tidak meninggalkan tempat ini, mari kita mau berdoa. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Walaupun ya Bapa sangat terbatas sekali untuk dapat memahami, tetapi Engkau menambahkan bagi kami Tuhan suatu pesan yang menguatkan iman percaya kami. Kami adalah Ezra-Ezra yang baru ya Bapa, yang mau berdiri bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Kami mau membawa kemuliaan nama. Kami mau membawa sukacita itu, sehingga setiap hati datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas segala kasih. Mari kita mengambil waktu kita, amin, sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kalau saudara tidak berdoa, mari kita pakai berdiri bersama. Kita akan mengakhiri pada kita. Terima kasih untuk waktu saudara, dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita telah membaca mengenai kisah Ezra. Masa-masa sulit sekalipun, tapi ketika Ezra berdiri bagi bangsa, Tuhan memberkati. Kita juga, amin, masa-masa sulit sekalipun, Tuhan mau memakai kita, baik di dalam keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Mari satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada saat ini. Engkau mempertemukan kami kembali ya Bapa di dalam waktu-waktu yang terbaik. Kami tahu Tuhan, apa yang Engkau perkarakan di dalam kehidupan kami adalah sehat bagi iman percaya kami, sehat di dalam berkat yang Kau sediakan di dalam masa depan kami. Dan pada saat kami membuka hati untuk kebenaran akan firman, pertolongan-Mu selalu baru tercurah, berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami ya Pak. Dan kami percaya bahwa ada damai sejahtera senantiasa yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu ya Bapa dimanapun kami berada. Dan kami merasakan pelindungan-Mu Tuhan dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam hidupan kami pada masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan berkati kehidupan kami, dan Kau mempertemukan kami kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh terus di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.